Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Untuk mengefisienkan waktu yang ada, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse, di mana fungsi inverse dinotasikan atau dilambangkan seperti ini, di mana penyebutannya adalah F inverse. Fungsi inverse adalah proses membalik fungsi tersebut, di mana yang awalnya menjadi daerah asal, di mana daerah asalnya menjadi daerah hasil, dan daerah hasilnya menjadi daerah asal. Jadi fungsi inverse adalah kebalikan. Nah, dalam menentukan fungsi inverse ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, misalkan fx sama dengan y. Yang kedua, pindahkan x ke ruas kiri atau di ruas kanan untuk memudahkan kita. Tetapi di sini saya pilih untuk memindahkan di ruas kiri. Nah, setelah kita pindahkan dan buat x menjadi sama dengan selanjutnya kita ganti x ini menjadi f inverse x. Nah, setelah kita mengganti menjadi f inverse x, ganti y dengan variabel x. Oke, untuk contoh yang pertama, tentukanlah inverse dari fungsi fx sama dengan 3x kurang 5. Di mana langkah pertama yaitu kita misalkan fx ini sebagai y, yaitu 3x kurang 5. Nah, kita pindahkan minus 5 ke ruas kiri, makanya jadi positif. Y tambah 5 sama dengan 3x. Nah, x sama dengan, kita pindahkan y ini, y tambah 5 per 3. Kenapa tidak berubah tanda? Karena kita hanya menukar posisinya. Di sini kita tukar menjadi 3x sama dengan y tambah 5. Jadi, x sama dengan y tambah 5 per 3. Ini. Nah, setelah kita buat x menjadi sama dengan, kita ganti x ini menjadi f inverse x. Kemudian kita ganti nilai y ini dengan x. Yang ini. Oke? Jadi, fungsi inverse-nya yaitu x tambah 5 per 3. Nah, ini trik cepat. Jika bentuk soalnya 3x kurang 5, yang ini ya, saya jelaskan dulu di sini. Jadi, trik cepatnya yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Jadi, kalau inverse-nya yaitu sama dengan x kurang b. Kenapa? Karena inverse adalah kebalikan. Jika di sini tandanya positif, berarti f inverse-nya adalah kurang. X kita pindahkan ke sini dikurang b karena di sini adalah penjumlahan per A. Jadi, untuk contoh yang di sini, kita bandingkan fx sama dengan 3x kurang 5, jadi f inverse-nya yaitu menjadi x tambah 5 per 3. Karena tandanya di sini negatif, makanya inverse-nya dia positif. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukanlah inverse dari fungsi fx sama dengan 2x kurang 3 dibagi x kurang 1. Ini merupakan bentuk pecahan yang paling sering muncul ya. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama. Kita misalkan fx sama dengan y. Nah, selanjutnya y ini kita kali dengan x kurang 1. Jadi, y sama dengan x kurang 1
sama dengan 2x kurang 3. Ini. Nah, kita kali masuk, y kali x sama dengan xy. Y kali min 1 sama dengan minus y, sama dengan 2x kurang 3. Jadi, xy dikurang 2x, kita pindahkan yang ada variabel x-nya ini ke ruas kiri. Sama dengan y kurang 3. Jadi, kita keluarkan x, kan kalau kita keluarkan, kemudian kita kali masuk, hasilnya tetap sama dengan yang ini. Jadi, y kurang 2 kali x sama dengan y kurang 3. Nah, kita buat x menjadi sama dengan, berarti y kurang 3 per y kurang 2. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita ganti x ini menjadi f inverse x dengan aturan, kita ganti variabel y ini dengan x. Jadi, inverse dari fungsi fx sama dengan 2x kurang 3 per x kurang 1 sama dengan x kurang 3 per x kurang 2. Nah, ini kita akan menggunakan trik cepat dalam mengerjakannya. Perhatikan, apabila suatu fungsi bentuknya ax tambah b per cx tambah d. Jadi, f inverse-nya menjadi dx kurang b dibagi min cx ditambah a. Atau kita ubah ya, di sini masih bisa diubah. Kita kalikan masing-masing ruas dengan min 1. Jadi, f inverse x sama dengan min dx tambah b per cx kurang a. Nah, kita gunakan yang ini ya. Nah, perhatikan soal ini. Fx sama dengan 2x kurang 3. Oke, saya perbaiki di sini. Fx sama dengan 2x kurang 3. Perhatikan yang bertukar posisi di sini hanya a dengan d. Jadi, jika tandanya A di sini positif, kan di sini A-nya positif. Karena dia pindah, makanya hasilnya di sini min A. Kan inverse adalah kebalikan. Jika di sini positif, berarti nanti saat inverse, dia tandanya menjadi negatif A. Begitupun untuk D, kan di sini D-nya positif ya, jadi karena dia pindah ruas naik menjadi min dx. Jadi kalau misalnya AX-nya di sini negatif, berarti nanti inverse-nya dia akan berubah menjadi positif. Oke, saya jelaskan di sini ya. Kita gunakan yang ini ya, maaf saya lupa cantumkan dalam PPT. Jadi F inverse-nya yaitu sama dengan, kan di sini 2x kurang 3, yang bertukar posisi di sini hanya A dengan D. Oke. Yang tetap adalah positif B. Yang tetap adalah negatif yang ini ya, sesuai tanda yang di soal. Yang tetap itu B dengan CX. Jadi F inverse-nya yaitu yang pindah adalah hanya yang bertukar posisi, yaitu D dengan A. Oke, jadi min 1 ini untuk D, karena dia di sini adalah negatif, berarti saat pindah dia akan menjadi positif. Makanya di sini X, kan min 1 itu sama saja dengan X. Yang ini tetap ya untuk nilai B-nya. Berarti X kurang 3 per. Nah, untuk nilai CX juga tetap, berarti kita tuliskan X. Nah, di sini karena A-nya pindah ke bawah dan tandanya di sini positif plus 2, makanya nanti dia akan berubah menjadi X kurang 2. Ingat, inverse adalah kebalikan. Di sini 2X-nya kita pindahkan ke bawah menjadi negatif X kurang 2. Bandingkan, coba kalian perhatikan. Di sini gampang ya, kita tinggal mengganti di sini dan kita perhatikan tandanya.
Jika tandanya di sini positif 2, berarti nanti saat pindah dia akan berubah menjadi negatif. Oke? Nah, terus bagaimana jika misalnya tandanya di sini, oke, saya kasih lagi ya contoh. Jadi misalnya kalau sebuah fungsi dengan fungsi 2x tambah 3 per x tambah 1. Jadi nanti f inverse-nya menjadi, kan yang bertukar posisi hanya ini dengan ini ya. Nah, karena D kita tukar dengan A, berarti nanti di sini menjadi min X ditambah 3. Ini kan C-nya tetap ya, berarti X. Ini karena positif, pindah ke bawah menjadi negatif. Oke, jadi F inverse-nya sama dengan ini. Tetapi kadang kita temukan di soal tidak seperti ini. Kenapa? Karena kita masih perlu untuk mengalihkan, untuk membentuk untuk menyelesaikannya sesuai dengan opsi yang ada. Makanya biasanya kalau ada yang seperti ini tetap dikalikan dengan min 1. Supaya tidak ada negatif yang di depan. Jadi kalau misalnya kita kalikan dengan min X, berarti nanti perubahannya menjadi perubahannya nanti menjadi mana ya PPT-nya? Menjadi, kan ini min X, berarti kita kali menjadi positif X plus 3 dikali min 1 sama dengan X kurang 3 per ini, oke, min X tambah 2. Jadi tergantung ya opsi yang ada di pilihan. Oke, semoga kalian paham ya. Ini agak rumit saya rasa untuk kalian, karena pada pertemuan sebelumnya banyak yang bertanya. Oke, selanjutnya tentukanlah inverse dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat. Dalam pengerjaannya ini agak beda dari yang sebelumnya. Nah, perhatikan. Fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Kita misalkan fx ini sama dengan y. Nah, kita pindahkan Y ini, kita pindahkan plus 5 ke ruas kiri menjadi Y kurang 5 sama dengan X pangkat 2 kurang 6X. Nah, kita akan mencari dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di mana caranya yaitu, untuk mencarinya yaitu dengan menggunakan rumus B per 2A kuadrat. Untuk mencari yang sisi sini dan yang di sini. Nah, kita ketahui nilai A-nya di sini. A sama dengan 1, B sama dengan minus 6. Dari sini ya, C sama dengan 5. Jadi nilai B-nya kan minus 6. Berarti min 6 per 2 kali 1 kuadrat. Minus 6 dibagi 2 sama dengan minus 3. Minus 3 dikali minus 3 sama dengan 9. Makanya di sini masing-masing ruas kita beri plus 9. Nah, setelah itu kan kita sudah peroleh sampai sini ya. Jadi untuk mencari jika dia adalah fungsi kuadrat, kita cari dulu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi di sini minus 5 ditambah 9 kan positif 4, makanya di sini menjadi Y plus 4. Nah, kita cari akar-akarnya yang ini. Akar-akarnya yaitu X kurang 3 kuadrat. Atau kita cari pemfaktorannya ya.
ini kita pindahkan ke ruas kiri, X kurang 3, kuadratnya hilang. Kenapa? Karena di ruas kanan kita sudah akarkan. Nah, menjadi X sama dengan 3 plus minus akar Y tambah 4. Kenapa plus 3? Karena ini pindah ruas. Jadi, X sama dengan 3 plus minus akar Y tambah 4. Nah, setelah kita buat X-nya menjadi sama dengan, kita ganti menjadi F inverse X sama dengan 3 plus minus, ingat nilai Y kita ganti menjadi X, menjadi X tambah 4. Nah, ini juga ada ya trik cepatnya. Oke, kita menggunakan yang ini. Tetapi terlebih dahulu kita tentukan juga untuk nilai A-nya. Ini kan nilai A sama dengan 1, nilai B-nya minus 6, nilai C sama dengan positif 5. Kita tinggal memasukkan ke rumus ini. Jadi, 1/A dalam kurung X ditambah diskriminan. Nah, kita cari dulu untuk diskriminannya menggunakan rumus B kuadrat kurang 4 kali AC. Sehingga didapat nilai diskriminannya sama dengan 16. Oke. Kemudian, nah ini ya. 16/4 dikurang minus 6/2. Jadi, X tambah 4 di sini akar. Kan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi, X ditambah 4 ditambah 3. 3-nya ini kita pindahkan ke depan. Jadi, 3 plus minus akar X tambah 4. Oke. Nah, ini bentuk jika akar. Prosesnya juga sama seperti yang sebelumnya. Kita misalkan fx sama dengan y. Selanjutnya kita ganti, setelah kita buat x menjadi sama dengan, kita ganti menjadi f inverse x. Kita ganti nilai y ini menjadi x. Oke? Nah, trik cepatnya ini lebih gampang lagi ya. Di sini anggaplah akar, di sini n akar ax tambah b. Jadi X yang ini menjadi pangkat dikurang B. Jadi kalau tandanya di sini positif, dia akan berubah menjadi negatif B atau kurang B, karena inverse adalah kebalikan. Jika tandanya adalah positif, maka saat inverse dia akan berubah tanda menjadi negatif. Nah, perhatikan untuk yang ini. Fx sama dengan 4 akar 5x tambah 8. Jadi, ini menjadi pangkat x ini dikurang 5. Perhatikan, dibagi 8. Oke? Jadi, F inverse-nya sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi, F inverse x sama dengan x pangkat 4 kurang 8/5. Nah, ini untuk yang contoh terakhir. Jika fx sama dengan x kuadrat kurang 7x tambah 12, tentukan nilai f inverse sama dengan 2. Jadi kita tinggal mengganti di sini dengan 2. Nah, jadi kita pindah ruaskan di sini. Di sini ya, 12 kurang 2, makanya di sini hasilnya 10. Oke. Nah, selanjutnya kita cari akar-akarnya. Sehingga diperoleh X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 5. Jadi F inverse sama dengan 2 hasilnya, atau kan akar-akarnya ada 2 ya. X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 5. Makanya F inverse-nya juga ada 2. Oke. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Silahkan disimak baik-baik materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari fungsi inverse. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.